Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan di dalam pesan pastoral yang saya berikan tema, apakah setiap orang perlu lahir baru? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyimak firman Tuhan. Saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini menggambarkan percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus ini adalah pemimpin agama. Dia adalah seorang Farisi. Dan dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan Yesus memberikan jawabannya, harus dilahirkan kembali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemaknaan daripada dilahirkan kembali adalah lahir dari air dan roh. Apa yang dimaksudkan? Yaitu pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus, seperti firman Tuhan dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi apa dampaknya seseorang yang sudah dilahirkan kembali atau yang sudah lahir baru? Minimal ada dua dampak yang terjadi atau dua ciri seseorang yang sudah lahir baru. Yang pertama, menjadi manusia baru. Apakah wajahnya yang baru? Tentu tidak seperti itu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi yang dimaksudkan manusia baru adalah manusia yang hatinya sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Manusia baru selalu hatinya rindu dekat dengan Tuhan, berbuat baik kepada sesama, hidup di dalam kebenaran. Ini yang disebut dengan manusia baru. Yang kedua, timbul hasrat bekerja bagi Tuhan Yesus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Orang yang sudah dilahirkan kembali atau yang sudah lahir baru mempunyai kerinduan yang kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan atau bekerja bagi Yesus, yaitu apa? Memberitakan kabar baik. Ini yang dimaksudkan dengan lahir baru. Saudara, bagaimana caranya kita lahir baru? Sederhana. Kita mesti bertobat dari cara hidup kita yang lama. Kita mesti berpaling kepada Tuhan. Kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari kita buka hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengar bersama-sama. Engkau mati di atas kayu salib untuk kami. Sebab itu kami membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah di dalam hati kami Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.